Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, pagi hari ini kita bertemu melanjutkan pelajaran-pelajaran khususnya fisika yang berkaitan dengan UTBK SBMPTN. Namun sebelumnya saya ingin menggali informasi pada anak-anakku, tolong yang lainnya mendengarkan sambil dicatat apa yang disampaikan oleh teman kita, pilihannya kemana, jurusan dan perguruan tingginya kemana, supaya tidak sesama santri SMA IHBS memilih jurusan dan perguruan tinggi yang sama. Karena hakikatnya kalau kalian memilih jurusan dan perguruan tinggi yang sama, kalian sudah bersaing dengan teman sendiri. Nah, jadi sudah bersaing dengan teman sendiri, bagaimana nanti kita bersaing dengan teman-teman atau kompetitor-kompetitor kita dari sekolah lain. Ini sebaiknya nanti kita hindari. Dan perlu kalian ketahui, bahwasannya di dalam UTBK soalnya itu tidak sulit, tapi konsepnya mendasar, oleh karena waktunya sangat terbatas, yaitu hanya sekitar 1 menit. Saya panggil Adira Najwa. Adira, bisa monitor suara saya? Iya, bisa, Pak. Oke. Adira tadi malam belajar sampai jam berapa? Semalam cuma sampai jam 9. Sampai jam 9, terus bangun jam? Sekitar jam 4. Jam 4. Sempat sholat tahajud? Sempat. Oke. Kemudian belajarnya selama ini sudah rutin belum? Kalau belajarnya alhamdulillah karena sekarang udah selesai urusan sekolahnya, kan udah selesai ujian sekolah juga, jadi bisa lebih banyak waktunya. Jadi alhamdulillah. Bisa rutin ya. Kemudian setelah rutin gimana? Kondisi sekarang ini kesehatanmu gimana? Masih tetap fit atau mungkin ada batuk pilek? Sempat sakit-sakit kecil aja sih, nggak besar. Cuman ya kalau istirahat sebentar baik lagi. Oke, jadi tolong kondisi badan diperhatikan betul Adira ya. Jadi ini sangat penting untuk menjaga konsistensi, kemudian stamina kita, sehingga nanti pada hari H ikut UTBK kita sudah nggak ada masalah. Rencananya Adira UTBK mau ikut gelombang pertama atau gelombang kedua? Pengennya sih gelombang kedua, cuman ya nanti sedapatnya aja gitu. Tapi soalnya gelombang kedua ngelihat ada nanti anak kan sempat daftar swasta juga, jadi mau ada daftar ulang, terus habis itu ngelihat SNM juga, jadi ngambil amannya di gelombang 2. Begitu, jadi berjaga-jaga seandainya nanti di swasta diterima atau mungkin SNM diumumkan diterima, kan alhamdulillah berarti tidak mungkin ikut UTBK lagi gitu kan, maksudnya Adira gitu kan. Kita menghemat dan efisiensi. Oke, saya mau tanya Adira. Pilihan pertama kemana Adira? Anak pilihan pertamanya FKKMK UGM. FKKMK Kesehatan Masyarakat ya, UGM. Hanya di UGM aja ya, karena kan cuma 2. Iya. Oke. Tidak ada misalkan
alternatif kedua mungkin tidak di UGM, tapi di perguruan tinggi lain? Sekarang Ana cuma ada 2 pilihan. Jadi kalau misalnya ini sekarang kan alhamdulillah kemarin sudah keterima di UMY, di FKUMY. Nah, sekarang Ana tinggal perjuangin di UGM. Jadi kalau misalnya alhamdulillah keterima ya UGM, tapi kalau qadarullah belum rezeki, Ana ngambil swasta. Kemarin di UMY sudah tes, sudah ada pengumuman, Adira? UMY Pak. Sudah. Ya. Alhamdulillah lolos ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti yang pertama kamu kemarin agak ada masalah, yang kedua udah lolos gitu kan ya? 2 kali kan tes? Betul? Iya, yang pertama karena berkas-berkasnya kayak kurang relevan gitu. Oke, alhamdulillah. Paling tidak tujuan utama kuliah di Jogja gitu sudah tercapai, Adira ya. Sudah terwujud sedikit, tinggal sekarang melangkah ke UGM-nya gitu kan. Gitu. Bismillah aja Adira ya. Oke. Kemudian saya minta Dinanti Aldila. Bisa monitor suara saya? Iya, Pak. Bisa. Tinggal di mana Dinanti? Di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jakarta Timurnya di Cipayung. Cipayung. Oh, Cipayung. Oke. Dinanti tadi malam belajar sampai jam berapa? Sampai jam 10. Sampai jam 10 lewat. Oke. Kemudian bangun pagi tadi jam berapa? Jam 4 kan. Jam 4. Oke, langsung sholat tahajud ya? Iya. Iya. Nah, saya dulu terus terang saja, saya belajarnya dulu itu, kalau sore saya nggak kuat. Saya jam 9 sudah selesai belajar, tapi jam 2 atau jam 3 saya sudah bangun, sholat, kemudian belajar sampai pagi. Nah, ini yang waktu itu teman-teman saya mengira saya tidak belajar, karena kan intinya kalau mau ulangan, banyak teman-teman saya yang menginap di tempat kos saya. Dulu saya di Jogja juga, di Jogja. Nah, teman-teman saya itu kalau mau ulangan datang ke rumah, tempat kos saya, belajar. Cuma jam 9 saya udah nggak kuat. Teman saya bilang, besok mau ulangan subuh gimana? Kamu kok tidur? Nggak kuat, saya bilang gitu. Nah, begitu mereka belajar, mungkin sampai jam 12-an, mereka sudah ngantuk tidur. Nah, jam 2, giliran saya bangun, kemudian saya ambil air wudhu, kemudian sholat, setelah sholat saya belajar sampai pagi. Nah, karena tempat kos saya dengan sekolah itu dekat, saya jalan kaki dengan teman saya ya dengan semangat 45 mau ulangan gitu loh. Begitu di sekolah ulangan, saya mengerjakan soal, alhamdulillah lancar. Teman saya nanya setelah pulang, tadi kamu jadi ngerjain nggak? Waduh, susah, saya bilang gitu. Habis kamu tidur sih dari sore. Iya, saya nggak kuat kalau belajar sore gitu. Dia nggak ngerti kalau saya sudah bangun dari jam 2, kemudian belajar. Nah, akhirnya begitu 1 pekan kemudian diumumkan nilai, saya nilainya 100, teman saya tidak 100. Dia heran, kamu nggak belajar kok nilainya 100? Nggak tahu, kebenaran aja, saya bilang. Kebenaran menghitungnya betul, saya bilang. Nah, dia nggak sadar bahwa saya itu bangun malam, kemudian belajar. Karena kalau saya belajar malam sampai pagi itu, daya ingat saya lebih tajam. Apa yang tadi saya baca, begitu ulangan, saya ingat. Nah, ini yang, karena memang tiap anak-anak itu beda. Kalau sore saya nggak bisa belajar, tapi kalau malam saya insya Allah sampai pagi. Nah, ini yang kebiasaan itu yang harus kita pertahankan, sehingga kita bisa meraih prestasi yang bagus. Dinanti, kamu nanti pilihan pertamanya kemana Dinanti? Pilihan pertama di UTBK. Komputer UI. UI, apa jurusannya?
Ilmu komputer. Ilmu komputer. Yang kedua, Teknik informatika ITB. ITB. Ya, berarti itu persaingannya cukup tinggi itu di nanti, baik komputer UI sama informatika ITB cukup tinggi itu. Ya, kalau saya bilang ya tinggi banget. Oleh karena itu kamu harus siap-siap betul. Nanti UTBK mau ikut gelombang pertama atau kedua? Gelombang pertama. Gelombang pertama, berarti tinggal 4 pekan lagi loh. 4 pekan lagi itu waktu yang berapa? 7 kali 4, 28 hari lagi gitu. Kamu harus membagi waktu sebaik-baiknya, sedemikian rupa, harus mengulang pelajaran. Nah, oleh karena itu, saya nanti di Tamban pun saya akan mengajarkan fisika tapi yang konsep. Karena nggak mungkin dalam UTBK ini perhitungannya jelimet, tidak mungkin. Pasti akan ke konsep. Nah, konsep ini yang harus kita gali, kita perdalam, sehingga kita siap untuk menjawab soal-soal. Oke, nanti sudah rutin ini, tiap hari dapat kamu lakukan belajar sampai jam 10, kemudian bangun pagi jam 4, terus pagi belajar lagi. Itu sudah bisa rutin? Belum rutin banget. Nah, coba kamu rutinkan ya, kamu jaga konsistensi waktu, pengaturan waktunya, supaya di nanti itu bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, bisa ya, coba mulai diatur. Terus perkembangan kesehatan sampai hari ini bagaimana? Sehat, Pak. Sehat ya? Oke. Jangan lupa, kalau sekarang ini saya menyarankan makan sebanyak-banyaknya dengan gizi setinggi-tingginya. Nanti kalau takut gemuk habis UTBK mau diet lagi nggak apa-apa. Sekarang ini harus makan sebanyak-banyaknya. Ya nggak sebanyak-banyaknya, secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Gandes, gimana Gandes? Ya. Kabarnya baik? Alhamdulillah. Hujan terus enggak? Enggak. Oke. Tadi malam belajar sampai jam berapa, Gandes? Enggak lama, bentar doang. Bentar. Sampai jam berapa kira-kira, Gandes? Sore. Sore. Soalnya di daerahmu itu enak untuk tidur dari sore. Nah, terus bangun jam berapa, Gandes? Bangun siang. Siang. Tidurnya sore, bangun siang. Kenapa yang jadi masalah, Gandes? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Artinya, maksudnya yang saya maksudkan masalah itu, kok bisa tidurnya sore, bangunnya siang, itu apa keenakan tidur gitu? Kemarin US gimana, Gandes, bisa? Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Oke, tapi kalau US kan enggak masalah. Yang jadi masalah sekarang bagaimana kita memanage waktu sebaik-baiknya, mengatur waktu dengan jadwal. Kalau bisa jadwalnya Gandes, jadwal belajarnya dirutinkan ya. Jangan sampai dilanggar. Kalau dilanggar kita kecolongan. Gandes pilihan pertama apa? Malu. Palu. Apa jurusannya? Malu, aku malu. Oh, malu. Jangan malu-malu. Kenapa harus malu orang? Kita kan punya cita-cita. Punya cita-cita itu ya kita berjuang ke sana, nggak usah malu-malu. Itu cucu saya aja saya tanya, cita-citamu jadi apa? Mau jadi dokter ya? Itu cucu saya loh, nggak malu. Kamu harus nggak boleh malu, Gandes. Mana kira-kira Gandes pilihan pertama? Masih menyesuaikan kemampuan dengan kemauan. Kemauan dan kemampuan. Nah, kalau dari analisa kamu, kemampuanmu kira-kira di mana? Belum kelihatan. Belum kelihatan lu, tinggal 4 minggu lagi loh. 4 minggu lagi kamu harus segera ambil sikap. Kalau cita-cita dari kecil, keinginan dari kecil mau kemana? Ganti-ganti.
Ganti-ganti. Tapi yang pernah mengemuka pertama apa? Udah lupa kan dulu. Udah lupa. Yang masih inget yang mana? Mungkin terakhir. Lupa. Terakhir lupa. Kan belum lama nih terakhir. Nggak usah malu lah kan, nggak usah malu kan, kita kan sambil mendengarkan, sambil hearing, kita sambil nanti kalau kemungkinan, kalau perguruan tingginya mau kemana kira-kira Kades? Perguruan tingginya? Unsut. Unsut. Wah, pulang kampung deket situ ya, deket Unsut. Kalau ke Undip nggak minat. Nggak tahu Pak, aku mah kemana aja rezekinya. Iya, tapi di antara Unsut sama Undip kamu pilih mana kira-kira? Lebih ke Unsut. Ke Unsut ya, ya. Cuma kalau Undip itu kursinya lebih banyak. Nah, Unsut ya mudah-mudahan karena kamu masih termasuk Karisidenan Purwokerto itu bisa masuk ke Unsut gitu loh. Nah, ini yang harus kita yakini dan kita harus senantiasa berdoa. Jangan lupa untuk mohon ya perlindungan, mohon petunjuk yang pas yang mana. Nah, terus kira-kira Gandes mau menjadwalkan belajar rutin mulai kapan? Mulai hari ini. Mulai hari ini. Jadi kalau nggak ketemu saya nggak mulai ini. Harus dijadwalkan. Dulu saya itu karena saya merasa saya dari STM jurusan mesin, saya merasa pesaing saya itu dari SMA IPA, saya belajarnya ngotot kemana-mana di kampung. Saya dengan Gandes itu kira-kira 60 kilo ke arah timur, Gandes, ke arah timur. Saya belajar, boleh dikatakan tidak lepas buku, dan zaman saya diktat itu belum banyak. Saya masih mengandalkan catatan saya, catatan tulisan tangan. Nah, itu yang saya pelajari dan alhamdulillah saya bisa lolos masuk ke Fisika UI. Nah, ini yang saya bersyukur. Kenapa? Karena pertolongan Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, ya gimana? Teman-teman saya itu anak-anak IPA SMA yang kimianya bagus, biologinya bagus. Saya di STM 3 tahun kimia dapatnya penggaraman terus. Biologi nggak dapat. Nah, saya perkuat di mana? Saya perkuat di fisika dan matematika. Nah, itu yang akhirnya kelemahan saya sadari, oh harus saya kejar di sini. Gandes, oke, mulai hari ini Bismillah, jadwalkan Gandes ya belajarnya ya. Ya. Oke, kemudian Zahra. Assalamualaikum Zahra. Kok nggak nyaut Zahra? Waalaikumsalam. Zahra tinggal di mana Zahra? Di Pamulang. Pamulang. Berarti Tangerang Selatan ya? Iya betul. Gimana persiapannya Gandes tadi malam tidur jam berapa? Gandes. Zahra semalam tidur jam berapa? Oh, enggak, kalau hari Sabtu nggak belajar sampai malam. Iya. Terus pagi tadi bangun jam berapa? Jam bangun sampai jam kalau subuh, habis itu sampai jam 7 terus tidur lagi. Tidur lagi. Alhamdulillah bisa tidur. Zahra sudah rutin belum menjadwalkan belajar? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Terus nanti mau ikut UTBK gelombang pertama atau gelombang kedua? Nggak tahu deh. Kalau mantepnya kamu kemana kira-kira siapnya? Gelombang pertama atau gelombang kedua? Karena kan kalau tahun 2019 bisa ikut 2 kali, bisa gelombang pertama, bisa gelombang kedua. Kalau ini kan hanya sekali, pilih gelombang pertama atau pilih gelombang kedua. Gimana cara? Mantap kan dulu?
Bedanya apa sih, Pak? Kalau gelombang kedua, kamu persiapannya lebih panjang. Kalau gelombang pertama, berarti secara waktu kalian persiapannya lebih pendek. Nah, kalau soalnya kan ya, nah itu nanti di bobotnya, di bobot itu, bobot skor yang jadi problem gelombang kedua itu memang tidak setinggi gelombang pertama. Jadi waktu itu murid saya ikut gelombang pertama, pengalaman gelombang pertama, lalu gagal, ikut gelombang kedua waktu itu karena 2 kali. Nah, gelombang kedua itu merasa optimis, soal-soalnya itu bisa dikerjakan karena waktu itu memang soalnya mirip, cuma dirubah pertanyaan. Nah, tapi skornya nggak sesuai dengan bayangannya gitu loh. Tapi mudah-mudahan ini karena memang hanya ikut sekali, kayaknya sih hampir sama saja soalnya. Nah, cuma itu dari segi persiapan kamu lebih lama lagi gitu loh. Gimana kira-kira? Yang pertama atau kedua? Ada berarti kemungkinan diterimanya juga beda dong. Cukup beda itu karena gini. Biasanya yang yang merasa tidak siap di gelombang pertama, dia ambil gelombang kedua. Nah, gelombang kedua ini pesertanya banyak. Nah, pesertanya banyak sehingga secara statistik nilainya itu untuk mencari median, kemudian nyari min-nya, rata-ratanya, itu karena orang banyak. Nah, itu yang saya katakan. Karena rata-ratanya dari orang banyak, nah kamu harus bersaing betul gitu loh. Bersaing untuk meraih nilai di atas rata-rata peserta. Nah, pesertanya banyak. Nah, ya kamu harus mencari nilai di atas rata-rata. Kalau bisa memang ikut di kuartil atas. Nah, kuartil kan ada kuartil bawah, ada median, kemudian ada kuartil atas. Nah, nilai kamu harus di kuartil atas. Sekitar 700-an kalau mau lolos. Kira-kira gimana? Pengen pertama. Pertama. Pilihannya mana, Zara? Aku mau ke FTTM tadinya, tapi Mama bilang ke UI aja, tapi aku pengen ke ITB. Ke ITB, ya. Tapi nggak apa-apa lah sih, nggak apa-apa. Kamu berjuang ngotot untuk bisa masuk ITB. Yang jelas, kadang-kadang kita punya pertimbangan ITB itu saingannya enggak. Yang penting kita harus yakin kita bersaing. Kenapa? Yang menentukan itu nanti adalah ujian pada saat kita ikut UTBK. Meskipun mereka mungkin nilainya bagus-bagus, tapi pada waktu UTBK nilainya bisa di bawah kita, ya kita yang menang. Kita yang menang. Oleh karena itu, saya harapkan Zara semangat terus, jangan sampai kendor. Tujuannya adalah ITB. Wah, bagus ITB loh, ITB, mahasiswa ITB. Kan keren gitu loh. Nah kalau UI kalau ilmu-ilmu sainsnya bagus UI, kalau teknik memang di ITB. Tapi ya saya katakan mantaplah pada pilihanmu mana, istiqomah di situ, persiapkan sebaik-baiknya supaya kita meraih nilai setinggi-tingginya. Nah, kemudian saya coba tanya lagi, Zahra, sekarang ini perkembangan kesehatanmu stabil? Stabil. Oke, alhamdulillah kalau stabil. Yang penting jaga terus makannya sebelum UTBK. Saya harapkan makan yang bergizi, kemudian yang tinggi nilainya gizi, kemudian jaga betul-betul. Kalau nanti mau makan makan semaunya nanti setelah UTBK. Ibaratnya ini kita persiapkan. Karena apa? Waktu itu saya punya murid, Zahra. Punya murid, anaknya itu pinter. Dulu tesnya di SMA 53 Cipinang, Jakarta Timur. Nah,
Rumah saya tinggal itu dengan SMA jaraknya sekitar 100 meter. Murid saya pas mengerjakan soal itu sakit perut. Sehingga apa? Pada waktu dia mengerjakan lalu sakit perut, ngetok pintu saya. Saya kaget, loh, udah selesai? Belum, Pak. Loh, kenapa? Saya mau numpang ke belakang, sakit perut. Setelah selesai, dia buang hajat, balik lagi ke sekolah. Waktunya kan udah habis. Ya akhirnya gagal. Nah ini pengalaman itu yang saya bagikan, tolong betul-betul jaga kesehatan. Karena kesehatan yang prima itu akan menunjang konsentrasi belajar kita. Kesehatan yang prima akan mengantarkan kita pada fokus kita menghadapi soal-soal. Jarang, tolong belajarnya jangan sampai kendor, dijadwalkan konsisten ya, Zahra ya. Oke? Oke. Oke. Kita tunggu nanti masuk perguruan tinggi negeri. Amin. Jatsiah Maulidina. Ya, Pak. Tadi malam tidur jam berapa, Jatsiah? Jam 1 atau 2 gitu. Alhamdulillah. Semangatnya luar biasa. Luar biasa. Bangun jam berapa, Jatsiah? Sempat jam 3 buat sholat tahajud, terus tidur lagi. Tidur lagi. Terus pagi bangun, setelah tidur lagi bangun jam berapa tadi? Jam 7. Jam 7. Sempat baca lagi? Enggak. Makan gitu-gitu dulu. Bagus. Tapi memang Jatsiah kebiasaan belajar itu pada waktu sore gitu ya? Enggak, malam. Sorenya Malam. tidur. Oh gitu, ya. Jatsiah itu yang di Jatiasi atau yang di Bintaraya? Yang di Depok. Oh Depok ya, Jatsiah Depok. Depoknya di mana, Jatsiah? Deket Cakrabuana. Oh ya, Cakrabuana. Raihana, Pak, yang di Bekasi, yang di Bintaro. Raihana ya. Nah, kemudian Jatsiah itu sudah rutin kamu jadwalkan belajar? Iya, setelah rutin. US. Oke, bagus. Nah, nanti ngomong-ngomong pilihannya kemana, Jatsiah? Insya Allah informatika ITS. Informatika ITS, terus kemana? Yang kedua? Teknik robotika Unair. Tadi di Surabaya dua-duanya ya? Iya. Wah, memang orang tua asal dari Surabaya gitu? Kok kamu tertarik? Oh enggak. Pokoknya mau merantau tapi di Surabaya. Enggak tertarik misalkan Malang gitu, enggak tertarik gitu ya? Enggak. Oke. Terus Jatsiah kemarin waktu SNM ikut? Alhamdulillah ikut. Pilihannya sama? Tapi pilihan keduanya aku kosongin. Pilihan pertama tetap ITS? Iya. Kalau ITS memang dari historis, IABS ada alumninya yang kuliah di ITS. Bahkan angkatan pertama ada yang di ITS, saya tahu. Nah ini mudah-mudahan nanti IP mereka tinggi, kan sebagai pertimbangan, sehingga kalian dipertimbangkan untuk ke sana. Nah, amin. Terus kondisi persiapan kamu kira-kira sudah berapa persen, Jatsiah? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Tapi kamu betul-betul konsisten. Tolong saya harapkan TPS-nya ditingkatkan ya, karena TPS itu kan bobotnya 60%. Jadi kalau kalian di TPS nilainya sudah optimal,
insya Allah kita tinggal menambah atau kita tinggal menambal di TKA-nya. Dari matematik, fisika, kimia, biologi yang kamu kuasai yang mana? Ya. MTK sih. Matematika, oke. Kalau kimia? Kimia kayak kimia aku ini lebih ke belajarnya sama sekolah aja gitu. Oh gitu. Kan ada pendalam materi sama ada SSC juga kan. Oke. Ya gitu. Ya, kalau biologi gimana biologi? Biologi juga sama kayak kimia. Oke. Karena secara teori itu di TKA kalian semuanya itu harus di TKA itu curi. Di mana? Curi di biologi dengan kimia yang waktunya bisa dikerjakan kurang dari 1 menit. Kalau matematika kan ya ngotot banget. Fisika, nah fisika 1 menit ya, bisa sepanjang konsepnya menguasai. Nah, oke, Jatsia. Kesehatan selalu terjaga, Jatsia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan sampai flu pun nggak boleh ya. Flu pun nggak boleh ya. Jadi jaga betul-betul, banyak makan vitamin, ya kan, supaya kesehatannya benar-benar prima. Kalau nanti setelah UTBK ibaratnya ya monggo saja. Oke. Nah ini kita gali, tolong dengarkan teman-temannya mau kemana, itu kan kelihatan. Kemudian Najma. Iya Pak. Ya, gimana Najma semalam belajar sampai jam berapa? Semalam habis Isya tidurnya. Habis Isya tidurnya. Bangunnya? Bangunnya jam 1:30. 1:30. Langsung sholat, kemudian belajar? Oh, lagi nggak sholat. Oh, oke. Berarti langsung belajar ya? Iya. Langsung belajar ya. Najma nanti maaf, ulangi lagi. Kira-kira pilihan pertama kemana? Ke stay ITB, yang pertama. Yang kedua? Ilmu komputer UPI. UPI ya, oke. Kalau kemarin kan waktu SNM saya sarankan di UPI-nya gitu kan ya. Nah ini membaca peluang, kamu harus masuk ITB, Nah, bagaimana tahapan-tahapan tangga-tangga yang akan kita pakai untuk masuk ITB? Ya, kita pertama harus konsisten, belajar dengan teratur. Waktunya teratur, belajarnya, kemudian materi-materi mana yang sudah dikuasai, oke, baca sepintas yang belum digali. Nah, nanti UTBK mau ikut gelombang keberapa? Najma. Kalau gelombangnya gitu kita bisa milih atau gimana Pak? Ya, kalau kita mendaftarnya lebih cepat ya gelombang pertama, kalau mendaftarnya belakangan bisa kena gelombang kedua gitu. Mungkin gelombang 2. Gelombang 2 ya, biar persiapannya matang ya. Cuma ya tadi saya sampaikan kalau gelombang kedua, kamu akan menghadapi pesaing yang cukup banyak karena biasanya itu agak menumpuk di gelombang kedua. Nah, oke. Tapi dari segi persiapan waktu itu kita lebih lama. Terus Najma, porsi belajar ini setelah US rata-rata 1 hari berapa jam? Mbak, termasuk yang sekolah juga Pak atau kayak di luar sekolah? Termasuk sekolah. Sekolah dari sekolah kan dari pagi sampai siang, terus ada PM lagi sore. Ya. Terus kalau aku sendiri nambah di malam. Oh gitu, ya, oke. Nah, tapi nanti mulai pekan depan kan kami akan memberikan tambahan. Jadwalnya bisa disesuaikan. Kalau nggak salah saya baca itu hari Rabu kita siang sama malam, kalau hari Senin kita malam, hari Jumat juga malam. Sengaja kami kosongkan di Selasa Kamis
supaya untuk pengendapan materi. Karena kalau tidak ada pengendapan materi, itu kalian terlalu banyak, ya ibaratnya air dalam gelas, kemudian sudah kamu tuangkan, gelas yang tadi kamu miliki, sudah kamu tuangkan air, airnya udah penuh, kamu kasih terus, air tuangkan ke dalam gelas, kan airnya akan meluber. Nah itu yang saya nggak mau terjadi, sehingga ada waktu hari Selasa, hari Kamis, saya berikan waktu untuk pengendapan. Dan sambil nanti menggali mana materi yang belum bisa, kan pada waktu tambahan bisa kamu tanyakan. Kira-kira bisa kan Najma ya? Bisa kan? Bisa. Oke. Ada semangat ya, tetap kesehatan tetap prima kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi Najma sudah. Salsabila. Iya, Pak. Iya. Salsabila, maaf, tinggal di mana Salsabila? Di Tangerang. Oh, di Tangerang juga ya, dekat sama si Zahra. Ya. Ya. Tadi malam belajar sampai jam berapa, Salsabila? Jam 12 apa ya? Kalau nggak Jam salah. 12. Jam 12. Terus bangun pagi tadi jam berapa? Jam subuh Bang. Subuh. Nah, habis subuh sempat membaca lagi? Enggak. Coba besok usahakan kalau bisa bangun agak malam, kemudian nanti habis subuh kamu baca lagi. Soalnya biasanya habis subuh itu kalau nggak ngapa-ngapain kita tidur. Nah tidur itu akhirnya mengendap terus apa? Nah ilmunya hilang lagi. Maka kalau coba kamu baca sepintas saja, kamu bolak-balik lembarannya gitu, insya Allah kan kelihatan. Oh iya ini, oh iya. Nah Salsabila pilihan pertama kemana? Terus pengennya IPB. Tapi... IPB. Iya, IPB. Ya. IPB jurusan apa yang kamu akan ambil? Gizi, tapi kayaknya berubah lagi. Berubah lagi kemana? Biologi, tapi nggak tahu juga. Biologi. Kalau biologi cenderung itu kan MIPA. MIPA itu pesaingnya tidak terlalu banyak. Sehingga kansnya itu lebih ada. Kalau ngambil MIPA, biologi, kemudian ilmu ya MIPA, geografi, geofisika, itu peminatnya tidak terlalu banyak. Dan memang nanti kuliahnya ilmunya lumayan karena kita dituntut untuk belajar ilmu pasti lebih serius gitu loh. Nah, oke, Salsabila, kira-kira belajarnya kamu udah rutin belum? Lumayan semenjak US. Semenjak US sudah rutin ya? Konsisten kan ya? Konsisten kan? Insya Allah. Oke, konsisten. Yang penting rutin, konsisten. Itu secara lahiriah persiapan kita matang. Tapi secara batiniah yang harus kamu gali. Nah ini tiap-tiap individu beda-beda. Oleh karena itu ya kita jangan lupa persiapan lahiriah, persiapan batiniah kita tingkatkan terus-menerus. Oke, bisa ya Salsabila ya? Insya Allah ya. Oke. Tarisa. Ya, Pak. Ya. Tarisa sekarang tinggal di mana? Di Bekasi. Oh, Bekasi yang di Bekasi di mana Tarisa? Di Jatiwarna, dekat Jatiwarna. Oh, yang Jatiwarna itu ya. Oke. Jadi Jatiwarna Bekasi pinggir selatan itu ya, Komsen itu masuk ya? Iya, dekat-dekat situ. Tadi malam tidur jam berapa, Tarisa? Tadi malam tidur jam 1. Jam 1. Tapi kebangun karena lagi kurang sehat. Iya, lagi sesak napas ya. Iya, ini dari suaramu serak-serak ini kamu kurang sehat gitu loh.
Nah, oleh karena itu jaga kesehatan yang prima. Pertama, Tarisa makan dijaga, kemudian ya kalau tidur ya tidur diatur supaya tidak tidak kurang dan tidak berlebihan gitu loh. Nah, terus jadwalnya belajar bisa rutin nggak nih Tarisa setelah US? Lumayan bisa. Lumayan ya, lumayan bisa. Kemudian kamu sudah mantap pilihan pertama kemana, pilihan kedua kemana? Belum tahu mau kemana, masih berubah-berubah. Berubah-ubah. Nah, tapi mantepnya kira-kira kemana, Tarisa? Tapi pengennya FK, tapi masih belum tahu univ mana yang dituju. Kalau mau aman, univnya jangan di Pulau Jawa kalau mau aman. Pilihan pertama silakan di Pulau Jawa. Tapi pilihan kedua, ambil di luar Jawa. Masalah nggak kira-kira? Nggak masalah sih, tapi kemarin milihnya mau di FK Unsud pertama, kedua FK Untan, tapi nggak tahu lagi mau gimana. Untan itu Tanjung Pura ya, Tanjung Pura ya. Nah, iya. itu bagus itu kalau kamu sudah mengambil sikap Unsud sama Untan, itu kan bagus. Artinya apa? Kita mengukur diri kita, mencari peluang yang mungkin. Pilihan keduanya kita ambil perguruan tinggi di luar Pulau Jawa. Nah, ini menurut saya bagus sekali. Tinggal kamu sekarang mantepin aja, Tarisa. Ya. Mantep harus kemana. Karena kalau FK itu memang di Pulau Jawa saya katakan sudah padat banget. Belum dari SMA lain itu FK. Maka dengan saya mendengarkan, menggali kalian mau kemana, teman-temannya saling mendengarkan, tolong kalau mau pilih kemana, itu ini hindari dulu persaingan dengan teman satu sekolah dulu. Yang kedua, persaingan di luar pasti lebih banyak. Nah ini insya Allah kalau itu dipertimbangkan, itu peluangnya akan ada. Nah, kemudian menurut Tarisa, kamu kekurangannya di mana dari matematik, fisika, kimia, biologi? Paling nggak tahu, rasanya sih nggak bisa semuanya, ngerasa. Wah ini merata ini. Tapi kalau TPS kamu bisa kan? Bisa, lumayan. Bisa, oke. Yang penting TPS kuatin dulu. Kemudian kalau menurut Tarisa, kamu di antara matematik, fisika, kimia, biologi yang bisa kamu kuasai lebih dulu mana? Mungkin biologi sama kimia. Oke, itu kan cenderung banyak hafalan kan ya. Oke. Nah, kamu perkuat di situ, Tarisa, di biologi sama kimianya diperkuat. Nah, kemudian nanti baru baru melebar ke fisika sama matematik. Ya, lakukanlah. Nanti gelombang pertama atau gelombang kedua yang akan kamu ambil? Belum tahu, Pak. Kayaknya mau milihnya deket-deket penutupannya. Oke. Kalau gitu kamu ambil sikap, pilih gelombang kedua. Karena untuk mengejar kekurangan matematik, kekurangan fisika itu tadi, dikasih waktu 2 minggu, 2 pekan, supaya bisa terkejar. Kan sekarang ini berarti waktunya masih ada 6 pekan lagi. Kalau gelombang pertama tinggal 4 pekan, ini yang kadang-kadang ya ampun anak-anak. Nah, ini teman-teman kamu di sekolah di Bekasi yang sekolah negeri dan swasta, maaf, secara persiapan mereka kalah dengan kalian. Besok tanggal 29 Maret mereka baru akan ujian sekolah. Nah, dari 29 Maret, bayangkan, kalau 29 Maret baru US, pekan kemudian selesai US, mereka menghadapi UTBK gelombang pertama. Secara teoritis, mereka persiapannya kalah dengan kalian. Kenapa? Kalian sudah selesai US, ya sekarang tinggal konsen ke UTBK. Oke ya? Oke. Pak. Ya.
UTBK itu berapa hari? 1 hari. Oh, 1 hari saja. 1 hari. Jadi tryout yang diadakan oleh SSC itu sudah menggambarkan UTBK, termasuk waktunya. 1 hari ya, 1 hari. Kemarin tryout di sekolah berapa hari polanya? 2 hari. Nah, itu yang harus kamu mungkin karena awal dibikin 2 hari. Tapi kalau saya atau kami dari SSC memang dari awal memformatkan 1 hari nih, supaya nggak kaget dengan pola UTBK yang sesungguhnya. 1 hari. Dan waktunya sama. Waktunya adalah PPS 105 menit, TPS 105 menit, kemudian TKA 90 menit. Jadi total 205 menit. 205 menit. Kalau kalian pilihannya IPA atau IPS, itu nggak ada istirahat. Kalau pilihannya IPC, baru ada istirahat. Gitu loh. Oleh karena itu ya baik-baiklah kita mempersiapkan diri. Oke, anak-anak sekalian, saya minta tolong soal udah kami share, kemudian saya minta tolong dibacakan, nanti kita bahas bareng-bareng. Dan saya akan mencoba supaya fisika itu tidak susah. Jadi saya harapkan tolong bacakan Zahra. Nomor 1 bacakan Zahra. Benar ya Pak, belum buka. Ya, silakan buka. Sintas pita elastis memiliki panjang L dan lebar B. Jika salah satu ujung pita itu diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F, pita itu bertambah panjang sebesar delta L. Pita kedua memiliki ukuran yang sama. Salah satu ujung pita kedua itu diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F, sehingga bertambah panjang 2 delta L. Rasio modulus yang pita kedua dan modulus yang pita pertama adalah. Oke. Zahra, saya mau tanya. Menurut Zahra, soal ini sulitnya di mana? Terbayang sulitnya di mana? Nggak tahu. Kayaknya. Nah, inilah memang pembuat soal UTBK itu pinter untuk mengecoh pola pikir peserta. Saya mau tanya, waktu kelas 10, Zahra pernah mendapatkan elastisitas, modulus elastis atau modulus Young sama dengan stres dibagi strain. Pernah dapat, Zahra? Iya, pernah. Ya. Stres itu tegangan sama dengan gaya dibagi luas. E adalah regangan atau strain. Strain regangan, yaitu pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Sehingga kalau nilai-nilai tegangan, nilai regangan kita masukkan, ini sama dengan F, gaya atau gaya bagi luas, kemudian bagi delta L per L0, L0-nya saya tarik ke atas. Gimana, Zahra? Paham sampai di sini? Paham. Paham, oke. Yang pertama, gaya untuk narik F1, F2 itu sama. Berarti nilai ini konstan. Yang kedua, panjang pita sama. Oh, ini sama. Yang ketiga, hati-hati anak-anak, luas itu yang dimaksudkan luas penampang, bukan luas panjang kali lebar, bukan. Luas di sini. Luas di sini. Nilainya luas sama. Praktis bahwa modulus elastisitas berbanding terbalik dengan pertambahan panjang. Sehingga kalau ditanyakan rasio modulus yang
kedua dengan modulus yang pertama, ini sama dengan delta L per delta L. Hati-hati, kebalik. 21 ini sama dengan 12. Delta L1 sama dengan delta L, delta L2 2 kali delta L. Maka delta L-nya kita coret. Nah, sama dengan 1:2. Zahra, saya mau nanya, soal kayak gini gampang atau susah? Gampang. Gampang. Di situ kalau 1:2 jawabannya yang mana aja? Yang A. Yang A. Silakan tulis. Ini kan lebih lama baca soalnya daripada ngerjainnya kan ya? Nomor 2, saya minta Gandes bacakan nomor 2. Seutas pita elastis dengan tatapan elastis K memiliki panjang L dan lebar B. Oke. Pita itu dipotong memanjang sehingga terbagi menjadi 2 bagian yang sama lebarnya. Kedua bagian itu kemudian disambung pada ujung-ujungnya sehingga diperoleh pita elastis dengan panjang 2L dan lebar B/2. Tetapan elastis untuk pita sambungan ini ada dalam arah memanjang adalah. Oke. Gandes, saya mau tanya. Kalau ini luasnya penampang A1 sama dengan A, begitu dipotong mendatar, berarti luasnya tinggal separuhnya. Betul nggak, Gandes? Iya. Ya, oke. Kemudian barusan kita dapatkan bahwa modulus yang itu sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Kalau saya rubah bahwa F itu sama dengan Y kalikan A per L0 kali delta L, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kemudian dari hukum Hooke yang pernah kalian pelajari, bahwa gaya elastis sama dengan konstanta gaya kali delta X. Nah, delta L dengan delta X ini sama artinya pertambahan panjang. Saya ulangi, delta L maupun delta X sama artinya pertambahan panjang. Ini adalah F. Oh, kalau gitu ini loh konstanta gaya. Kita tuliskan bahwa konstanta gaya sama dengan modulus yang kalikan luas dibagi dengan L0. Kalau bahannya sama, maka nilai modulus yangnya ini sama. Praktis bahwa K dengan luas berbanding lurus,
dengan panjang berbanding terbalik. Kalau ditanyakan berapa K2, kita bandingkan dengan K1. K dengan A berbanding lurus, berarti ini A, oh lurus, 21, ini 21. Sedangkan K dengan L0 itu berbanding terbalik. 21 berarti ini 1, 2. Oh, kalau gitu K2 per K kita masukkan, A2-nya sama dengan setengah A, A1 adalah A, L0 1 L, L0 2 L0. Ini A dengan A kita coret, L dengan L kita coret. Sehingga Gandes saya mau nanya, kalau setengah bagi 2 berapa Gandes? Berapa Gandes setengah bagi 2? Dulu, Pak. Setengah bagi 2. Kalau bingung, kamu di rumah punya serabi. Serabinya itu separuh. Lalu kamu bagi lagi separuh itu, kamu dapat berapa? Ya, kalau pakai makanan biasanya cepat. Oke. Jadi jawabnya adalah 1/4. 1/4 itu yang option mana, Gandes? A. Oke. Menurut Gandes soal ini gampang atau gampang? Gampang atau gampang? Susah mahamin soalnya. Nah, itulah. Harus banyak latihan membaca. Oke. Silakan tulis. Saya lanjutkan nomor 4. Tarisa baca nomor 4. Tarisa nomor 4. Ya, Pak, sebentar. Sebuah benda diikatkan pada suatu pegas dan melakukan gerak harmonis sederhana dengan amplitude A dan frekuensi F. Terus? Pada saat simpangannya sama dengan 1/4 simpangan maksimumnya, kecepatannya adalah? Kecepatannya menjadi berapa? Beberapa pertemuan yang lalu, saya pernah menuliskan bahwa dalam gerak harmonis sederhana, bahwa simpangan amplitudo sin omega T, lalu kecepatan adalah omega kali A cos omega T, sedangkan percepatan min omega kuadrat kali A sinus omega T. Nah, sehingga kalau sinnya bernilai 1, ini disebut sebagai simpangan maksimum, yaitu amplitudo.
Kemudian kecepatan maksimum pun nilainya tercapai apabila kosinusnya 1, berarti sama dengan omega kali A. Dan percepatan maksimum ini kalau sinnya diambil min 1 menjadi omega kuadrat kali A. Rumus kecepatan selain omega kali A cos omega T, pernah waktu itu saya tuliskan sama dengan omega akar amplitudo kuadrat kali Y kuadrat. Nah, yang ini boleh ditulis min omega kuadrat A sinus omega T adalah Y, ini sama dengan omega kuadrat kali Y. Sehingga untuk menjawab soal ini kita gunakan yang mana? Ini loh. Ini kita pakai ini, saya tarik ke sana. Bahwa V sama dengan omega. V sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Omega itu 2πf, kemudian A kuadrat. Tarisa kalau 1/4 dikuadratkan berapa Tarisa? 2/16. 1/16 dong. Iya. Oh iya iya. Iya. 1/16. Nah, saya mau tanya kalau A kuadrat kurangi 1/16. A kuadrat berapa? 15/16 ya? 15/16. Oke. Ini saya turunkan dikit ini. Berarti sama dengan 2πf, akar 16 itu 4, akar A kuadrat adalah A, yang ada di dalam akar adalah 15. Nah, saya mau tanya Tarisa, ini kalau 2 dengan 4 dibagi, ini dapat 2. Jadi πf/2 kali A akar 15. πf/2 kali A akar 15. Jawabannya mana Tarisa? Itu ada 2 jawaban Tarisa. Yang bentar. Yang C atau sama E. Ya, itu jawabannya itu salah satu ada yang clear apa ya, itu harusnya disalahkan satu ya. Jawaban yang betul adalah memang itu ada 2 di situ, yaitu C dengan A. Bisa Tarisa ya? Bisa. Bisa. Oke. Saya minta nomor 5 Najma bacakan. Gas dengan jumlah mol. Terus? Gas dengan jumlah mol N, tekanan P, dan suhu T disimpan dalam sebuah silinder yang berdiri tegak. Oke. Terus? Tutup silinder berupa piston yang masanya M, luas penampangnya S, dan dapat bergerak bebas. Iya. Terus? Mula-mula piston diam dan tinggi kolom gas adalah H.
Oke, terus? Kemudian piston ditekan sedikit ke bawah sedalam Y, lalu dilepas. Terus? Sehingga berisolasi dengan periode T. T1T. Terus? Pada suhu gas tetap. T Pada besar. suhu gas tetap. Oke, terus? Gas berperilaku sebagai pegas dan terus? 1 per H min Y sama dengan 1 per H dalam kurung 1 plus Y per H. Terus? Itu andaikan luas penampang piston 2S, sedangkan besaran yang lain tetap, periode osilasi piston adalah. Oke. Jadi gini anak-anak sekalian. Ini ada gas di dalam silinder tegak. Lalu ini piston penutup yang bebas bergerak. Pada waktu dia ditekan sejauh Y kecil, lepasin, ini pistonnya akan naik turun. Yang dinamakan gerak isolasi. Periodenya sama dengan T. Periodenya T. Kalau sekarang silindernya luasnya dirubah menjadi 2S, tingginya tetap sama, lalu ditekan sejauh Y, nanti lepasin akan terjadi isolasi lagi, yang ditanyakan berapa periodenya. Oke, saya mau tanya. Najma, masih ingat enggak bahwa kita punya rumus F sama dengan K kali Y, betul enggak? Hukum Hooke, tadi K kali delta X sama aja. Oh iya, Ini sama dengan aja dengan Y itu sama dengan delta X sama aja ya. Oke. Kemudian pernah nggak dapat rumus K itu sama dengan M kali omega kuadrat? Pernah nggak? Lupa. Oke, saya mau ingatkan begini. Pernah dapat bahwa F sama dengan M kali A? Ya. Ini saya ganti K kali Y sama dengan M kali A. Boleh? Ya, boleh. Boleh. A-nya saya ambil dari sini. Berarti didapatkan bahwa K kali Y sama dengan M kali omega kuadrat kali Y. Ini Y-nya hilang. Betul nggak, Najma? Betul. Nah, sekarang K M omega kuadrat, betul? Ya. Ya, oke. Nah, ini sama dengan M omega itu 2pi per periode. 2pi per periode dikuadratkan. Sehingga K ini saya ganti dengan M kali 2pi per periode, maka ini F sama dengan M kuadratkan menjadi 4pi kuadrat per periode kuadrat kali Y. Ini saya rubah. Kalau nggak salah di SMP dulu kamu pernah dapat rumus ini. Rumus bahwa tekanan sama dengan gaya persatuan luas. Betul nggak? Iya. Ya. Ini saya rubah menjadi P kali A. P kali A. Sehingga periode kuadrat sama dengan 4pi kuadrat kalikan M kali Y dibagi tekanan kalikan luas. Betul nggak? Ya. Ya. Nah, sekarang periode kuadrat dengan luas
Periode kuadrat dengan luas berbanding terbalik. Jadi kalau misalkan ditanyakan periode kedua per periode pertama, kuadrat sama dengan A1 per A2. Ini kuadratnya saya hilangkan, berarti saya akar, maka ruas kanan menjadi akar. Akar A1 adalah S, akar 2 adalah 2S. S-nya kita coret, hilang, seret, maka akan didapatkan periode kedua. Periode kedua sama dengan periode pertama. Itu simbolnya pakai O. Nah, ini masih ada akarnya. Gimana? Susah atau enggak, Najmah? Susah enggak? Enggak kan? Enggak. Nah, ini ketemu. Yang mana jawabannya, Najmah? Yang B. Yang B, oke. Siapa yang belum paham, tolong sampaikan. Siapa yang belum paham, tolong sampaikan. Kalau ini saya kasih nama, ini nilainya tetap ini. Nilainya sama. Maka praktis periode kuadrat dengan luas berbanding terbalik. Barusan satu. Oh, barusan. Adira, saya minta nomor 3 bacakan. Ya, Pak. Ya. Gas sebanyak N mol dan bersuhu T Kelvin disimpan dalam sebuah silinder yang berdiri tegak. Tutup silinder berupa piston bermasa M kilogram dan luas penampang S meter kubik. S meter persegi dapat bergerak bebas. Mula-mula piston diam dan tinggi kolom gas H meter. Terus? Kemudian piston ditekan sedikit ke bawah sedalam Y meter, lalu dilepas sehingga berisolasi. Jika suhu gas tetap, gas berperilaku sebagai pegas dengan konstanta pegas K, dan 1/H-Y sama dengan 1/H kali 1 plus Y per H. Tekanan gas sama dengan sekian Pascal. Oke. Andira, saya mau nanya. Pernah nggak dapat rumus bahwa P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2? Pernah nggak?
Ya, pernah. Ya, oke. T1 sama dengan T2, T1 sama dengan T2. Ini kita coret. Sekarang volume 1, ini volumenya. Volume itu kan luas penampang kali tinggi. Berarti sama dengan S kali tingginya H. Nah, ini, yang ini, volume 2. Nah, volume 2, luas penampang kalikan tinggi kedua. Sama dengan S, tingginya adalah H-Y. Betul nggak, Andira? Iya. Ya, oke. Sekarang kita masukkan ke sini, Andira. Ini adalah P1 kalikan S kalikan H sama dengan P kali S kali H min Y. Ini P-nya adalah P2, ini P1. Boleh nggak, Andira? Boleh. Boleh. Ini S-nya kita coret. Boleh? Boleh ya? Boleh. Boleh. Kalau gitu, ini saya rubah bentuknya bahwa P1 kali H sama dengan P2. Ini saya keluarkan H, sehingga di dalam kurung menjadi 1 min Y per H. Betul nggak, Andira? Betul. Betul. Ini kita coret lagi hanya. Boleh kan? Boleh. Nah, sehingga ini boleh saya tulis bahwa P1 sama dengan P2 sama dengan P2 kali 1 min Y per H. Saya masukkan ke dalam. P1 sama dengan P2 min P2 kali Y per H. Boleh, Andira? Boleh. Boleh. Ini saya pindah ke kiri. P2 kali Y per H sama dengan P2 kurangi P1. Boleh, Andira? Ya. Boleh, oke. Sekarang saya masuk ke sini, Andira. Yang kedua, bahwa F sama dengan K kali Y, ini menjadi P kalikan A, sama dengan M kali omega kuadrat kali Y. Atau ini langsung pakai K aja nggak apa-apa, masih pakai K. Ini pakai K. Sama dengan K kali Y. Nah, sekarang saya mau tanya, sebenarnya yang menimbulkan gaya itu apa? Yang menimbulkan gaya itu perubahan tekanan. Oh, kalau gitu, ini menjadi delta P. Nah, sekarang delta P-nya sama dengan K kali Y per A. Per A. Betul, Andira? Betul. Oke, saya tulis sama dengan K kali Y per S. Nah, P2 kurangi P1, P2 kurangi 1, ini sama dengan delta P juga. Betul nggak, Andira? Iya. Ya, oke. Kalau betul, ini delta P, ini delta P sama. Kalau sama, maka akan didapatkan bahwa P2 kali Y per H, P2 kali Y per H, P2 kali Y per H, sama dengan K kali Y per S. Ini Y-nya kita coret. Berarti P2 sama dengan K kali H, P2 sama dengan K kali H per S. Kelihatan, Andira, tulisan saya? Yang paling bawah? Kelihatan. Kelihatan, oke. Ada jawabannya di situ, Andira? Ada. Yang mana? Yang A. Gampang atau susah?
Coba, saya mau tanya aja. Saya menggunakan rumus yang ditulis di soal itu enggak? Enggak. Enggak. Nah, itulah pinternya pembuat soal UTBK. Kasih rumus kayak gini, terkecoh enggak? Nah, biasanya kan terjebak, ini untuk apa, ini untuk apa, bingung. Padahal nggak kepake. Nomor 6, saya minta Jatsiah bacakan. Sebuah beban bermassa M digantungkan pada ujung sebuah tali ringan berpanjang L. Berpanjang L. Terus? Beban disimpangkan ke kanan sampai ke titik A dengan ketinggian H. Ini A, ketinggiannya adalah H. Anggap ketinggian titik setimbang adalah 0. Oke, ya. Kemudian dilepas sehingga berisolasi. Percepatan gravitasi di tempat itu adalah G. Apabila beban berhenti sesaat di titik B, di sebelah kiri titik setimbang, EM dan EP berturut-turut adalah energi mekanik dan energi potensial sistem. Serta EM di B sama dengan EP di A. Pernyataan yang benar adalah... Pernyataan yang betul mana? Jatsiah, kalau di B berhenti sesaat, maka kecepatan B sama dengan 0 ya? Ya. Ya, oke. Jatsiah masih ingat rumusnya energi mekanik? Energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Sama dengan energi potensial di A. Berarti ini mg kali tingginya B tambah 0 sama dengan m kali g kali tingginya A. M kali G kali tingginya B sama dengan M kali G kali tingginya A. Kalau gitu, tingginya B dengan tingginya A sama enggak, Jatsiah? Sama. Sama. Kalau tingginya sama, maka ini energinya sama. Atau energinya tetap. Kalau energinya tetap, berarti tidak ada energi yang hilang. Tidak ada energi yang hilang. Tidak ada energi yang hilang. Kalau tidak ada energi yang hilang, maka tidak ada gesekan. Tidak ada gesekan dengan udara. Tidak ada gesekan dengan udara. Jatsiah mana jawabannya yang tidak ada gesekan dengan udara? Gesekan udara diabaikan yang B. Yang B. Menurut Jatsiah soalnya gampang atau susah ini? Gampang. Cuman kadang kalimatnya ya. Iya. Itu kalimat yang begitu panjang lebar itu dimentahkan di sini, dimentahkan oleh kalimat
energi mekanik di B sama dengan energi potensial di A. Itu kata kunci gitu. Nah, ternyata soalnya tidak susah. Maaf, sebentar. Saya lanjutkan, nanti waktu istirahatnya saya tambahin. Supaya nomor 7 ini bisa kita selesaikan. Salsabila nomor 7, bacakan. Nomor 7, Salsabila. Ya. Sebuah beban bermasa M digantungkan pada ujung sebuah tali ringan di panjang L. Beban disimpangkan ke kanan sampai ke titik A dengan ketinggian. Anggap ketinggian titik simbang adalah 0. Kemudian dilepas sehingga berisolasi. Kecepatan gravitasi di tempat itu adalah G. Setelah dilepas, beban berayun ke kiri melewati berturut-turut titik C, kemudian titik setimbang. Dan berhenti sesaat di titik B pada ketinggian D, di sebelah kiri titik setimbang. Andaikan gaya gesek udara tidak diabaikan dan bernilai tetap, panjang lintasan dari titik A ke titik C adalah 1/4 panjang lintasan dari titik A ke titik B, maka sampai ke titik C, energi mekanik berkurang sebesar. Dari A ke B, panjang lintasannya adalah X. Dari A ke C, panjang lintasannya adalah 1/4 X. Yang ditanyakan energi mekanik di C berapa? Energi mekanik di C sama dengan berapa? Nomor 6 itu gesekan diabaikan, kalau nomor 7 gesekan dipertimbangkan. Nah, kita lihat lintasan AB. Lintasan AB. Lintasan AB. Untuk lintasan AB, maka energi mekanik di A, sama dengan energi mekanik di B ditambah, karena ada gesekan, gaya kalikan SAB. Nah, energi mekanik di A sama dengan energi potensial di A ditambah energi kinetik di A, di B energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Gaya yang bekerja adalah gaya gesek. Lintasannya sama dengan X. Waktu dilepaskan di A, ini kecepatannya sama dengan 0. Oh, kalau gitu ini 0. Di B, ini juga 0. Ini sama dengan MGH. Di B adalah MGD. Ditambah F kali X. Saya mau tanya, Salsabila, F kali X sama dengan apa, Salsabila? Apa, Salsabila? Dari sini. MGH kurangi MGD. Betul nggak? Iya. Betul ya? Oke. Sekarang kita lihat lintasan AC. Lintasan AC. Berarti apa? Energi mekanik di A, sama dengan energi mekanik di C ditambah F kali SAC. Yang ini sama, energi potensial di A ditambah energi kinetik di A sama dengan energi
mekanik DC ditambah gaya gesek lintasannya adalah 1/4 X. Berarti apa? Bahwa energi mekanik DC ini nilainya 0 sama dengan M kali G kali H EP di A, saya pindah ke kiri, min 1/4 kali F kali X. Salsabila setuju ini? Setuju? Iya. Ya. Berarti energi mekanik, saya tulis di sini ya, bahwa energi mekanik DC sama dengan MGH dikurangi 1/4 kali Fx. Fx-nya ini. Berarti 1/4 kali MGH min MGD. Salsabila, kalau MGH kurangi 1/4 MGH berapa? MGH kurangi 1/4 MGH. Berapa Salsabila? 1 kurangi 1/4. 3/4. Oke, 3/4. M kali G kali H. Ini min kali min jadi apa? Plus ya? Ya. Oke, 1/4 MGD. Berarti saya keluarkan 1/4 MG yang di dalam ini 3H ditambah dengan D. Betul nggak? Betul. Betul. Susah atau gampang? Susah atau gampang? Gampang kan? Yang penting konsep energinya. Kalau tidak ada gesekan, energi mekaniknya tetap. Kalau ada gesekan, energi mekaniknya yang baru sama dengan yang lama, ya, yang lama, tapi dikurangi gaya kalikan panjang lintasan. Bisa kan Salsabila ya? Bisa. Jawabannya mana Salsabila? Yang udah. Yang apa? Yang B. Yang B. Oke. Oke. Nana. Jadi karena waktunya ini saya pakai, nanti pas istirahat saya tambahi. Sekarang ini jam saya jam 10 kurang 10. Nanti saya kasih waktu kamu istirahatnya sampai jam 10 lewat 10. Ya. Oke, silahkan kalau mau istirahat nanti Ya. ketemu lagi. Oke. Ya, baik. Sesi pertama cukup ya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi jam 10 ya. Terima 10 lewat. kasih. Ya, baik. Terima kasih ya untuk semua yang join. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.